Dok, ginjal yang udah mengecil tuh bisa kembali normal nggak sih? Ginjal yang sudah mengecil ya. Ayo kita bahas. Halo Nevro Friends, apa kabar? Kita ketemu lagi dalam penjelasan Dr. Ning Channel. Kali ini tentang ginjal mengecil. Pertanyaannya cukup menarik ya. Teman-teman tahu nggak sih kalau ginjal seseorang itu bisa mengecil? Nah, untuk tahu mengecil atau enggak, mestinya harus tahu dulu ukuran normalnya ya. Jadi ginjal kita itu sebenarnya ukurannya sebesar telapak tangan kita. Kira-kira lah ya, ini ginjal saya ya sebesar telapak tangan saya ini. Bentuknya itu seperti kacang merah. Ukurannya itu sekitar 10 sampai 12 cm lah ya diameternya. Itu ukurannya itu segitu. Nah, yang dikatakan ginjal mengecil itu biasanya kalau ukuran diameternya itu kurang dari 9 cm. Ini bisa dilihat misalnya dari pemeriksaan USG. Tapi memang pemeriksaan USG itu kan pemeriksaan yang sangat operator dependen ya. Jadi pemeriksaan yang sangat tergantung pada orang yang melakukan pemeriksaan. Jadi orang yang berbeda bisa hasilnya tuh bisa sedikit berbeda, tapi sebenarnya bias atau deviasinya tuh nggak boleh terlalu jauh. Pada prinsipnya biasanya dari bacaan USG, seorang radiologis itu juga akan bisa menuliskan di situ kalau memang ukuran ginjal itu mengecil. Nah, sekarang ada dalam kondisi apa aja sih ginjal seseorang itu mengecil? Jadi bisa dibayangkan ya teman-teman, ginjal itu isinya kan jaringan ginjal. Jaringan ginjal itu terdiri dari banyak sel. Ada sel-sel ginjal ya, ada sel-sel nefron yang saya pernah jelasin di video saya di awal banget ya. Sel nefron, sel ginjal, ada sel-sel jaringan ikat namanya. Nah, kalau sampai ginjal itu mengecil, berarti sel-sel yang ada di situ itu banyak digantikan oleh jaringan ikat. Jaringan ikat itu apa sih? Jadi jaringan ikat itu adalah bekas ya, bekas luka. Jadi ibaratnya kalau teman-teman ada luka nih di kulit gitu. Terus luka itu cukup dalam, cukup lama, cukup dalam, terus ada infeksinya gitu ya. Begitu sembuh pasti membekas, ada bekasnya entah garis dan biasanya itu di bagian yang ada bekasnya itu dia agak mengkerut. Nah, itulah yang disebut jaringan parut atau jaringan ikat. Nah, sama dengan ginjal. Jadi, ginjal yang mengalami luka dalam jangka panjang dan lukanya itu mungkin berat ya atau biasanya itu disebut radang. Radang ginjal itu kan sebenarnya juga luka ya, luka tapi yang ada di jaringan ginjal. Kalau itu berlangsung lama, berat atau mungkin sempat ada komplikasi misalnya infeksi, nah penyembuhannya itu juga akan meninggalkan jaringan parut seperti ini. Nah, kalau yang mengalami radang atau luka itu hampir di seluruh jaringan ginjalnya, ya makanya nanti jaringan parutnya jadi ada di hampir seluruh bagian dari ginjal tersebut. Akhirnya apa? Akhirnya mengkerut di semua bagian. Nah, kalau mengkerut di semua bagian, otomatis ukuran ginjal itu akan jadi mengecil. Jadi, apapun yang menyebabkan keradangan ginjal itu kalau berlangsung kronis dan tidak diobati, maka akan bisa menyebabkan ginjal itu suatu saat akan mengecil. Jadi contohnya ya, penyebab-penyebab radang ginjal yang paling sering tentunya adalah glomerulonefritis. Saya udah pernah jelasin di video saya yang ini ya, glomerulonefritis itu adalah keradangan ginjal. Dan keradangan ginjal atau glomerulonefritis ini penyebabnya banyak. Mulai dari infeksi, obat-obatan, zat-zat kimia misalnya ya, sampai juga penggunaan herbal misalnya atau suplemen, atau memang ada reaksi autoimun. Jadi adanya keradangan ginjal itu adalah penyebab terbanyak yang akhirnya bisa menyebabkan ginjal itu mengecil. Selain itu, infeksi saluran kencing berulang, tapi dalam hal ini infeksi saluran kencing yang bagian atas yang kita sebut pyelonefritis, yaitu infeksi pada jaringan ginjal. Karena ISK atau infeksi saluran kencing itu kan ada yang atas sama bawah. Saya juga sudah pernah jelasin di video saya yang ini. Jadi kalau yang ISK atas atau pyelonefritis ini, kalau terjadi berulang dan tidak pernah diobati, atau misalnya ada batu di situ dan diobatinya itu nggak tuntas, maka akan terjadi luka yang berulang juga, radang yang berulang di ginjalnya. Akhirnya suatu saat kalau penyembuhan lama-lama ginjal itu akan mengecil. Sekarang konsekuensinya apa kalau ginjal itu mengecil? Pada prinsipnya, apabila ginjal itu mengecil, berarti sel-sel ginjal tadi sudah banyak digantikan oleh jaringan parut atau jaringan ikat. Artinya banyak sel-sel ginjal yang sudah tidak berfungsi lagi. Itu artinya pasien tersebut mengalami gagal ginjal kronik.
Tentunya konsekuensinya adalah muncul gejala-gejala dan komplikasi terkait gagal ginjal kronik. Yang kalian bisa cek ya, gagal ginjal kronik itu apa gejalanya, dan apa saja komplikasinya di video saya yang ini. Pada prinsipnya, kalau ginjal itu sudah mengecil, artinya sudah terjadi radang lama dan terjadi penyembuhan dengan jaringan parut, maka ginjal itu tidak bisa lagi kembali ke kondisi normal. Itu harus dicatat ya. Yang ada malah memang kerusakan-kerusakan itu akan bertambah apabila pencetus-pencetus radangnya tadi itu terus terjadi. Ya, jadi teman-teman di sini, Friends di sini, kalau ada hasil di mana ginjal itu mengecil, segera konsultasi ke dokter ginjal.